Wabarakatuh Bu Yamin. Waalaikumsalam Pak Net. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Seperti kemarin kita Bu Yamin, saya akan mengadakan observasi kelas hari ini. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum observasi kelas. Apakah Ibu Yamin bersedia? Insya Allah saya bersedia Pak Net. Mata pelajaran apa yang akan Ibu Yamin berikan nanti? Untuk materi pembelajaran nanti di kelas saya akan memberikan mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Penerapan rangkaian elektronika dengan materi penguat diferensial. Pasti F dulu ya? Ya pasti F di kelas 11. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin sampaikan nanti apa? Tujuan dari pembelajaran nanti di tema materinya yaitu menunjukkan penguat diferensial pada rangkaian sederhana dan menerangkan penguat diferensial pada rangkaian sederhana. Jadi intinya penguat diferensial itu? Iya, penguat diferensial. Bagaimana cara kerjanya dan bagaimana rangkaian sederhananya penguat itu. Oke. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai apa? Yang pertama menjelaskan konsep disertai dengan contoh. Mungkin nanti saya akan tayangkan video kepada siswa. Kemudian menjelaskan konsep tersebut dengan keadaan sehari-hari. Kemudian saya akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi aman dengan teman-temannya tentang penguat diferensial. Kemudian untuk mencapai tujuan area pengembangan yang Ibu capai tadi, strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Yang pertama, metode pengajaran yang saya gunakan nanti ada diskusi kelompok dengan model pembelajaran project based learning. Metode diskusi kelompok dengan model pembelajaran project based learning atau BDPL. Project based learning. Iya. Modelnya PBBL, metodenya diskusi kelompok. Ada lagi? Dan dia menggunakan media seperti Canva. Kemudian ada video. Dan terakhir nanti evaluasi saya menggunakan aplikasi Kahoot. Asesmennya menggunakan aplikasi Kahoot. Oke Bu Yamin, mungkin itu saja percakapan kita sebelum observasi kelas nanti. Mudah-mudahan tujuan dan pengembangan yang ingin dicapai dan strategi yang dipersiapkan nanti bisa Ibu lakukan dengan maksimal. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sama Bu Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan bajunya. Memimpin doa.
hukmi fahman. Amin. Baiklah, Ibu dimencek kehadiran. Ahmad Firdaus. Sakit, Bu. Sakit. Al-Arif. Ali Sabitri. Hilman. Husnaifa Ibnu. Ihsan Alif. Ilham Anugrah. Kaisa. Arif Saputra. Muhammad Azizil. Zikri. Sakit, Bu. Ada yang tidak tersebut namanya? Mereka? Mari kita doakan bagi kita supaya cepat sembuh. Kebangsaan kepada anda semua diharap berdiri. Mengenai penguat diferensial. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran materi kita hari ini yaitu pertama menunjukkan penguat diferensial pada rangkaian sederhana. Kemudian menerangkan penguat diferensial pada rangkaian sederhana. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin dulu bertanya, tahukah Ananda tentang penguat? Ya, siapa yang bisa jawab? Silakan, Fadil. Suatu rangkaian elektronika yang berfungsi sebagai mengubah sinyal input yang kecil menjadi besar. Masih memperbesar sinyal input. Ya. Kemudian ada lagi? Bu. Silakan. Pengiras Siapa suara. namanya? Sabda, Bu. Siapa? Sabda. Sabda. Pengiras suara, Bu. Pengeras suara. Ada lagi yang tahu? Apa itu penguat? Pernah mendengar kata penguat sebelumnya? Pernah. Nah, apa itu penguat? Ada yang mengatakan memperbesar input supaya outputnya lebih besar. Kemudian pengeras suara. Apa lagi itu penguat? Ati tahu? Tidak tahu? Nah, sudah ada tadi temannya yang menjawab. Sekarang lanjut dulu pertanyaan kedua. Bisakah Anda menunjukkan penguat transistor diferensial pada rangkaian sederhana? Ibu kasih rangkaian, bisa menjelaskan ini penguatnya transistornya berfungsi sebagai penguat. Ini transistornya berfungsi sebagai saklar. Bisa? Insya Allah. Nah, itulah masalah sekarang, ya kan? Kita belum bisa menentukan atau menunjukkan transistor ini sebagai penguat ya atau sebagai saklar. Nah, Ibu akan tayangkan sebuah tayangan, coba diperhatikan. Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ3038 tujuan Guangzhou dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 4. Terima kasih. Your attention please, this is the final call for passengers of China Southern Airlines on flight number CZ3038 to Guangzhou. Please board the aircraft immediately through gate 4. Thank you. 请注意，请注意，飞往中国南方航空公司 CV3038广州的班机乘客，请立刻通过。 Pengeras suara, penguat. Nah, kira-kira apakah bisa speaker itu menyeraskan suara langsung? Ya, butuh amplifier yang disebut dengan penguat. Nah, kita pasti membutuhkan yang namanya rangkaian. Nah, ini nanti akan kita kerjakan. Nah, sebelum
kita lanjutkan. Ibu bagi dulu per kelompok untuk memecahkan masalah mengenai rangkaian penguat tadi atau transistor sebagai penguat. Nah, untuk kelompok 1 nanti di sebelah kanan Ibu Muhammad Rizky Fadila, Sabda, Putra Bintang, Alfian, Windy, Zaki, Muhammad Faris, Dimas. Silakan di sebelah kiri Bu. Kelompok 2 di depan di belakang. Untuk SDK, ya, nah Ibu ingin tahu apakah pikirannya di luar atau sudah di dalam lokal ini. Nah, ini ada kuis terdiri dari 4 pertanyaan untuk menguji apakah Ananda semua menjadi seorang profesional. Ingin menjadi seorang profesional? Nah, kita buktikan dengan kuis ini. Nah, pertanyaannya mudah. Jadi jawab saja sebisa Ananda. Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Siapa bisa jawab? Silakan tunjuk tangan. Buka kulkas, masukkan jerapah, tutup kulkas. Ada lagi jawaban yang lain? Tidak muat. Tidak muat. Dipotong-potong. Dipotong-potong jerapahnya baru masukkan ke dalam kulkas. Nah, ada tiga. Ada lagi jawaban yang lain? Perbesar kulkas. 4 jawaban. Ada lagi? Nah, kita lihat jawabannya. Ada tadi buka kulkas, masukkan jerapah, masukkan tutup kulkas. Kemudian tidak muat karena besar. Kemudian ada lagi dipotong-potong jerapahnya baru masukkan ke dalam kulkas. Ada lagi perbesar kulkas. Nah, kita lihat. Jawaban yang benarnya adalah buka kulkas dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Nah, bisa atau tidaknya itu belakangan. Yang penting cara memasukkan jerapah. Berarti betul tadi yang dijawab oleh bisa. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi ya. Buka kulkas, keluarkan jerapah, masukkan gajah, keluarkan tutup pintunya. Pertanyaan lain? Ada para binatang. Semua binatang tentunya hadir. Tapi siapakah yang nggak hadir? Gajah dan jerapah. Gajah. Jadi yang masih salah. Pertanyaan keempat. Anda harus berenang menyeberangi kali tempat buaya banyak bunyi. Bagaimana caranya? Karena si gajah pergi ke Lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Ada itu 14 langkah yang harus kita lakukan, di mana siapkan alat dan bahan. Di sini kita menggunakan apa diminta? Menggunakan laptop. Apakah masing-masing kelompok sudah ada laptopnya? Kemudian kita butuh software Proteus. Apakah di masing-masing laptop sudah ada aplikasi atau software Proteus? Nah, kalau sudah tidak ada kendala rasanya. Coba jalankan, keluarkan osiloskop, kemudian DC voltmeter. Di lampunya kok. Berapa yang minta sumber pegangannya? Baca dan pegangan pada masing-masing kaki emitor, kemudian arus pada masing-masing kaki kapasitor transistor. Nah itu doang soal Tapi dituliskan datanya. Misalnya 10 kilo ohm dengan 100 ohm. Lihat hasil berapa nanti ditampilkan pada multimeter. Apa yang diminta? Coba lihat di soal. Apa yang diminta? Sudah, gambar sudah dibuat. Atur sinyal Atur sinyal generator dengan AC-nya berapa? 30 mV. Keluarkan dulu
Oscilloscope-nya. Oscilloscope keluarkan. Bisa Audi. C1 sepertinya pakai polaritas. C3 tidak pakai polaritas, ya kan? C2 pakai polaritas. Nah. Oke. Lihat dulu. Oh, sama semuanya pakai polaritas. Ada positif negatifnya. Berarti C1 sampai C3 sama nilainya yang berbeda. Nah, lanjut, resistor sudah, kapasitor sudah, kemudian lanjut ke transistor. Nah, keluarkan transistor. Nah, tipe transistor yang kita gunakan, lihat tipenya. Resistor NPN tuh. Nah, samakan. NPN kodenya ada kan 2N3904. Tentukan dulu yang ke sinyal input mana, sinyal output mana. Sumber tegangan. Berapa diminta sumber tegangannya? Baca di soal. Jadi kalau emitter kan PLP yang emitternya kamu bisa ke Sudah ada. Oh, beda. Buka halaman baru aja. Nah, silakan kelompok lain perhatikan dan silakan nanti memberikan pertanyaan atau tanggapan dari hasil diskusi kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang merah muta, saya Sabda Purita. Saya Muhammad Rizky Fadilah. Saya Windy Besari. Saya Alfian Ibrahimullah. Saya Ramadan. Saya Abdullah Yaakob. Ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dijalankan oleh Fadil. Di sini kita melihat sebuah rangkaian ilmuwan diferensial yang mana di R3-nya kita pasang 2 kilo ohm dan di R4 3 kilo ohm. Nah, dan itu kita simulasikan. Di sini kita akan melihat gelombang input dan output dari pengukuran menggunakan oscilloscope. Yang warna biru adalah gelombang input dan yang warna kuning adalah gelombang output. Di sini terbaca pada pengukuran menggunakan voltmeter bahwasanya yang tadinya inputnya 10 volt dan melewati rangkaian diferensial, maka hasil outputnya yaitu plus 1.15 Satuannya volt. volt.
yaitu plus 2.41. Nah, silakan Anda pilih. R-nya diganti dengan nilainya di atas yang sebelumnya atau di bawah nilai yang sebelumnya? Di atas. Di atas. Silakan ganti nilai resistornya. Untuk R3 kami ganti dan Adalah di saat nilai resistor R3 dan R4-nya 2 kilo ohm dan 3 kilo ohm, maka nilai tegangan outputnya berjumlah 1,19 watt. Dan di saat diganti nilai resistornya menjadi 10K dan 100K ohm, nilai outputnya menjadi 0,23 volt. Jadi dapat kita simpulkan Semakin tinggi hambatannya maka semakin rendah hasil outputnya. semakin tinggi hambatan R3 dan R4, maka outputnya semakin rendah. kecil. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Apakah ada pertanyaan? Nah, mungkin kelompok 3 ada pertanyaan? Kalau R1-nya sama R2-nya juga gimana hasilnya? Berdiri. Nah, silakan ajukan pertanyaannya ke kelompok 1. Kalau intro saya intro unit tanya kepada kelompok tertentu. Ya. Jika ada satu dan dua lupa apa yang akan terjadi? Tergantung. Jika nilai R3 atau R4-nya semakin rendah, maka nilai outputnya akan semakin tinggi. Dan jika nilai R3 dan R4-nya semakin tinggi, maka nilai outputnya semakin rendah. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kelompok 1. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi yang pertanyaan? Kelompok 4? Silakan kelompok 4. Hasil diskusi dari kelompok kami, jika ada salah atau yang kurang berkenan dari kelompok lain, tolong ditambah. Kami udahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 0,6. Nah, berkisar antara 0,5 sampai 0,6. Nah, itu menyatakan bahwa transistor yang digunakan jenisnya adalah silikon. Jadi yang kita lakukan tadi adalah baru rangkaian penguat kelas A. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk melihat pemahaman Ananda mengenai penguat diferensial, kita akan melakukan evaluasi. Silahkan keluarkan handphonenya dan buka aplikasi Kahoot. Atau bisa scan QR-nya. 5461716. Satu orang lagi. Sudah? Kita mulai.
kita hari ini? Puas? Bisa dipahami? Bisa. Kita kasih hapus untuk semua. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas mengenai pengmuat kelas B. Kepada ketua kelas diminta untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya, Bu Yamin? Alhamdulillah sehat. Tadi kemarin Bu Yamin sudah melaksanakan observasi kita ya. Iya Pak. Dari pelaksanaan observasi kelas kemarin itu, kira-kira apa yang bisa Bu Yamin refleksikan ketika observasi? Apa kelebihan dari yang tampil dari kemarin, kemudian apa kekurangan? Mungkin dari hasil tampil kemarin Pak Net, yang pertama kelebihan itu modul ajar sesuai dengan materi pembelajaran, kemudian modul ajar terlaksana sesuai yang telah ditentukan. Mungkin kekurangannya itu dalam membagi kelompok, siswa terlalu banyak dalam satu kelompok, lebih dari 5 orang. Jadi kedepannya mungkin dari kekurangan itu membagi kelompok dalam skala kecil, mungkin satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang supaya mereka bisa saling bekerja sama. Baik Bu Yamin, jadi Bu Yamin sudah bisa merefleksikan ketika diobservasi dari kemarin itu apa kelebihan Bu Yamin, apa kekurangannya. Kemudian dari kekurangan Bu Yamin ini apa rencana pengembangan ke depan? Apakah nanti bagaimana mengatasi atau meningkatkannya ke depan? Mungkin dalam segi diskusi kelompok, yang pertama kita lihat dulu anaknya, diusahakan dalam satu kelompok itu skala kecil, kemudian ada siswa di dalam satu kelompok itu yang sebagai promotor yang ada motivasinya untuk menggerakkan diskusi kelompoknya, supaya mana anak yang agak tidak bersemangat dalam diskusi kelompok menjadi semangat gitu. Ya. Kemudian dari metode diskusi kelompok itu yang mengembangkan itu kapan akan direncanakan atau kapan akan dilaksanakan rencana aksi? Rencana aksinya dilaksanakan pada mata pembelajaran berikutnya. Kemarin kan mengenai penguat diferensial pada rangkaian kelas A. Nanti pada rangkaian penguat kelas rangkaian B, nanti anak akan dibagi sesuai dengan yang baru, dengan contohnya kelompoknya dibagi dalam skala kecil, kemudian kita pilih siswa ini, tiap-tiap kelompok ada yang sebagai pemotor atau yang memotivasi rekan kerjanya untuk menghidupkan kerja kelompok gitu. Oke. Itu dari segi kekurangan, ada pengikatan. Kalau untuk yang sudah bagus, ketika Bu yang diobservasi kemarin itu, apa kira-kira pengembangan kedepannya lagi? Mungkin dalam media pembelajaran, kalau kemarin baru menggunakan media Canva dan Kahoot, mungkin kedepannya bisa menggunakan media yang lebih dari itu. Contohnya Canva kita aplikasikan dengan video yang tanpa kita lagi guru yang berbicara, tapi video itu saja kita tayangkan. Ya, itu artinya ada lagi diferensiasinya ya. Ya. Kadang anak suka dengan suara, ada yang suka dengan gambar, kan seperti itu. Untuk asesmen kemarin itu kan Bu Yomil sudah menggunakan aplikasi ya. Iya. Nah, jadi kedepannya apa lagi mungkin aplikasi untuk asesmen? Mungkin untuk asesmen bisa kita gunakan Quizizz. Quizizz. Ya, Quizizz, atau kita gunakan mungkin ada tugas di rumah, kita gunakan form gitu, Google Form. Google Form. Untuk tugas di rumah. Ya baik Bu Yamin, mungkin itu pertemuan percakapan pasca observasi kita. Mudah-mudahan rencana pengembangan Bu Yamin ini bisa dilaksanakan secepatnya dan
ada rencana aksinya secepatnya dilaksanakan dan Insya Allah, ada Pak, ya. efeknya ke depan untuk pembelajaran murid. Artinya pelaksanaan observasi kelas ini berguna untuk bagaimana murid itu aman dan nyaman dalam pembelajaran dan bagaimana pembelajaran kita ini memang berpihak kepada murid. Berpusat kepada siswa, Ya. students. Itu saja Bu Yamil, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.